mau minta solusi bagaimana caranya menata hati dikala kita beribadah itu mungkin dalam tanda kutip dalam keterpaksaan harus sendiri, lebih banyak sendiri begitu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Rani. Mereka mengatakan bahwa ingat, ya, apa yang perlu diingat? Camkan di dalam hati kita setiap ibadah bahwa bisa jadi inilah ibadah terakhir kita dalam hidup ini. Ketika kita sholat Isya tadi, ya, ucapkan, ya Allah, bagaimana kalau ini menjadi ibadah terakhir saya? Bagaimana kalau besok lakad darallah, mudah-mudahan kita tetap diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Memasuki bulan suci Ramadan, ya, supaya kita khusyuk, kita termotivasi, kita bersemangat, kita dalam hati, ya Allah, bagaimana kalau ini Ramadan terakhir dalam hidup saya? Betapa banyak saudara-saudara kita yang lalu, ya, kita masih tarawih bersama, masih buka puasa bersama, masih mungkin sahur on the road bersama barangkali, ya kan? Masih dengan bikers kita sama-sama dengan Pak Martan itu ininya. Ya, kemudian Ramadan tahun ini mereka sudah tidak ada. Ya, entah sakit atau memang mereka telah mendahului kita. Nah, ini yang perlu kita camkan dalam diri kita. Ya. Nah, kalau ini insya Allah selalu ada dalam diri kita, maka kita akan selalu fokus, selalu konsentrasi dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Aisyah, romantisnya cintamu dengan Nabi, dengan baginda kau pernah main lari-lari, selalu bersama hingga ujung nyawa kau di samping Rasulullah. Aisyah, sungguh manis oh sirah kasih cintamu, bukan persis novel mula benci jadi rindu. Kau istri tercinta, ya Aisyah, ya Humairah, Rasul saya, Rasul cinta. Kita menata hati jelang Ramadan. Ini kan ada edaran, ada himbauan untuk beribadah di rumah. Ada yang pro, ada yang kontra. Bahkan sesama kita sekarang banyak yang sudah saling debat dalam tanda petik melalui media sosial, postingan-postingan atau secara langsung. Ini jelas akan banyak mempengaruhi kita untuk beribadah nanti gitu, Ustaz. Bagaimana dengan kondisi seperti sekarang ini, Ustaz, untuk memasuki bulan Ramadan? Kita masih terjebak dalam perdebatan, sementara hati ini harus benar-benar bersih ketika memasuki bulan Ramadan. Ada tipsnya seperti apa, Ustaz? Ya, saya kira ya bukan saja di Manado ya, di sini pun di Makassar luar biasa ini ya, pro dan kontra hal yang seperti ini, dan itu wajar ya, itu wajar. Artinya tingkat pemahaman kita akan berbeda dengan saudara-saudara kita ya. Saya kira itu wajar, tapi bagaimanapun kita harus berusaha memahamkan kepada saudara-saudara kita bahwa ini bukan karena kita membenci masjid, kita tidak mau ibadah di masjid, tapi ada sesuatu yang lebih maslahatnya lebih besar daripada yang ini, ya. Jadi perlu kita memahamkan, ya. Ulama-ulama kita memberi himbauan itu bukan serta-merta, itu atas kajian mendalam. Ya. Majelis Ulama Indonesia itu bukan satu majelis, bukan satu orang, itu dari berbagai disiplin ilmu dan banyak, ya. Dan masya Allah bukan hanya Indonesia, ya. Majelis-majelis ulama yang ada di seluruh dunia juga sudah memberikan fatwa yang seperti itu. Jadi kalau bukan ulama lagi yang kita mau dengarkan, siapa lagi? La haula wala quwwata illa billah, ya kan? Ya, jadi janganlah kita dalam tanda kutip menyombongkan diri bahwa menolak ini himbauan ini karena ini untuk kemaslahatan bersama, ya. Bukan untuk siapa-siapa, ini untuk kita saja, untuk kita juga ini. Ini wabah ini luar biasa, tidak ketahuan. Sekiranya ini musuh, ya, musuh kita yang bisa kelihatan langsung di depan, ini mungkin
kita jihad di sini. Jadi persoalannya tidak terlihat. Yang bisa jadi orang kelihatan sehat-sehat, masya Allah, padahal dia care, dia membawa wabah itu. Naudzubillah min dzalik. Maka kita jaga diri, ya. Jauh lebih selamat kita sekarang di rumah. Ya mungkin ada hikmahnya, ya. Kalau selama ini kita jarang di rumah, nah sekarang saatnya, ya. Kita saatnya sekarang ini banyak-banyak di rumah, ya. Banyak-banyak menjalin hubungan dengan anak, dengan saudara, dengan siapapun yang ada di rumah kita. Ya, mungkin hikmahnya seperti itu, ya. Tidak ke masjid, tapi bukan berarti silaturahim putus, ya. Insya Allah dengan saudara-saudara kita melalui media online seperti ini adalah cara kita untuk menjalin silaturahim. Kita memutuskan tidak menjabat tangan bukan berarti benci, ya. Tidak mau dekat, ya, menjaga jarak sampai 2 meter bukan karena benci, tapi itu karena kita sayang kepada saudara kita. Jangan sampai justru kita menulari, naudzubillah min dzalik. Maka itu semua yang perlu disampaikan kepada saudara kita, ya, agar supaya mereka memahami ini semua. Jadi kita datang ke masjid, misalnya salat tarawih, salat Jumat, itu karena dalil yang memberitakan. Tapi kita tidak ke sana, ya, menahan diri di rumah juga karena dalil agama juga. Bukan pendapat hawa nafsu, bukan pejabat pribadi, itu juga karena dalil. Jadi sama-sama kita juga mendapatkan pahala insya Allah karena mengikuti bawaan ulama, mengikuti bawaan pemerintah kita, dan juga karena dalil agama insya Allah. Seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih Ustadz penjelasannya. Ini membuka wawasan kita bahwa sesungguhnya apa yang disampaikan ulama, majelis ulama dan para ulama-ulama dunia sekalipun sebenarnya ini merupakan sebuah ikhtiar kita menghadapi wabah yang sementara ini saat ini. Semuanya memiliki kajian mendalam dan mengeluarkan fatwa ataupun seruan himbauan itu semuanya mempunyai dasar yang cukup kuat karena mereka lebih paham dengan kita. Selanjutnya Ustadz, untuk pertanyaan berikut tentang ini masih ada lagi pertanyaan-pertanyaan tentang sholat dengan saf yang renggang. Jadi sholat tetap dilaksanakan karena merasa aman, tapi safnya renggang ini Ustadz. Ya. Mohon penjelasan. Masih yang bertanya-tanya tentang saf renggang, sah ya sholatnya atau tidak? Gitu. Baik, ya. Ya ini memang ada anomali ya, anomali karena biasanya imam itu kan menyeru kepada jamaah sawu sufufakum, ya kan, luruskan dan rapatkan saf, kan itu. Nah sekarang ya kalau kemudian mereka menunaikan jamaah di masjid malah harus menjaga jarak, ya. Jadi kalau kita mengatakan apakah sah sholatnya, insya Allah sah, ya. Sholat itu insya Allah sah, ya. Nah kemudian bagaimana dengan pahala jamaah? Karena safnya renggang, ya. Ingat, ya, bahwa renggangnya saf itu bukan tanpa sebab. Jadi ada sebab yang membuat kemudian saf kita menjadi renggang. Nah, sebab itu syar'i, sebab itu darurat. Nah, selama darurat, insya Allah itu tidak mengapa dalam pandangan agama. Ya. Jadi kalau memang masih di zona tidak merah, ya, zona yang masih memungkinkan dia datang ke masjid, ya, masih belum ditutup masjidnya, maka dan harus mereka menjalankan ibadah jamaah itu, pakailah jarak antara satu dengan yang lain, ya. Walaupun kalau saya pendapat pribadi, karena itu pasti akan membuat keramaian, kerumunan orang, ya. Maka sebaiknya di kondisi yang seperti ini dihindari dulu, ya. Allahu a'lam bishawab. Baik, syukran Ustaz. Itu jawaban untuk yang bertanya tentang saf yang renggang. Silakan. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Ustaz, Ana mau tanya, kan ini kan sudah keluar fatwa dari MUI mengenai pelarangan tarawih, kemudian buka puasa bersama, bahkan sampai dengan salat Idul Fitri.
Nah, yang Ana tanyakan kan kalau sholat Jumat itu tidak diperbolehkan sholat di masjid, tapi diganti dengan sholat zuhur di rumah. Ya. Terus bagaimana kalau dengan sholat id, misalnya tidak minta-minta, misal wabah ini sampai hari Idul Fitri. Terus bagaimana? Apakah ada sholat yang menggantikan Idul Fitri ini atau tidak? Kemudian kalau misalkan sampai di Idul Fitri, apa yang bisa kita lakukan, Ustaz? Apakah hanya mendengar takbiran di rumah atau bagaimana, Ustaz? Ya, Baik, terima kasih Desi. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustaz. Ya, betul bahwa ada himbauan. Jadi kan sebenarnya apa yang dikeluarkan oleh pemerintah dan juga didukung para ulama kita atau sebaliknya, itu memang sifatnya himbauan, bukan larangan mutlak. Tapi sebaiknya himbauan itu ditaati, himbauan itu diikuti karena itu adalah untuk kemaslahatan bersama, ya. Itu satu poin. Kemudian bagaimana dengan ya betul apa yang disampaikan, ya, kalau ternyata itu terlarut ini sampai masuk ke akhir Ramadan lalu kemudian masuk ke Idul Fitri. Jadi begini, jangankan yang Idul Fitri yang hukumnya adalah sunnah, walaupun itu sunnah muakkadah, yang sholat Jumat saja yang hukumnya adalah wajib bagi laki-laki, itu diganti dengan sholat zuhur di rumah, ya. Jadi sholat Jumat yang wajib bagi laki-laki yang sehat, yang merdeka, itu diganti dengan sholat zuhur di rumah. Nah, apalagi dengan sholat Idul Fitri yang hukumnya sunnah, walaupun sebagian mengatakan sunnah muakkadah. Namanya sunnah muakkadah tidak sampai derajat wajib. Nah, jadi tidak perlu kita memaksakan diri untuk keluar, apalagi syaratnya untuk Idul Fitri itu adalah berjamaah dan di lapangan, ya. Nanti di masjid kalau ada halangan, ya, ada hujan ke, ada apa, baru di masjid. Tapi syaratnya itu adalah berjamaah dan di lapangan. Nah, kalau di rumah apa yang kita lakukan? Ya, lebih banyak berdoa saja kepada Allah Subhanahu Wa Taala, ya. Karena mau takbiran boleh, ya, boleh takbiran sebagai bentuk kemenangan kita menghadapi setelah memasuki bulan suci Ramadan lalu kemudian masuk ke bulan Syawal. Boleh kita takbiran, tapi tentu tidak perlu salat 2 rakaat sebagai pengganti Idul Fitri karena tidak ada tuntunannya, ya, tidak ada tuntunannya. Itu harus syaratnya itu adalah di lapangan dan ramai-ramai berjamaah, ya. Bahkan kalau dalam satu kampung, ya, itu dalam keadaan normal, ya, satu kampung tidak boleh sebenarnya ada 2 sholat id, 4 sholat id, ya, harus disatukan. Tujuannya apa? Syiar, supaya syiar itu. Makanya kalau dalam keadaan normal itu sebenarnya tidak boleh masjid membuka, startnya di lapangan karena ramai orang. Karena tujuannya agar supaya syiar agama ini menjadi terlihat. Nah, cuma sekarang ini ada kondisi seperti ini, kita menahan diri, kita banyak-banyak berdoa kepada Allah. Insya Allah dari segi pahala kita tetap mendapatkan pahala selama kita sabar dan menerima ini dengan ridho kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Oke, terima kasih Ustadz. Ada lagi yang ingin menyampaikan pertanyaan? Syukran, Ustaz. Afwan, Pak Desi. Yang lain? Ada lagi? Pak Ilham, silahkan. Ya, Pak Ilham Wijaya. Sudah mengangkat tangan? Pak Ilham bertanya ke Pak Ilham, ya. Oh iya, Ilham Wijaya ke Ustadz Ilham Mukhtar. Pak Romi dulu, kalau Pak Ilham belum connect. Silakan Pak Romi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya, ini pertama kali saya ikut majelis ini, mohon maaf sebelumnya belum. Nah, jadi ini begini, saya mungkin dari awal mengharapkan hal-hal seperti ini, ya, karena mungkin virus corona ini salah satu menjawab pertanyaan saya,
doa saya mungkin. Salah satu menjawab doa saya, sulit sekali mencari majelis untuk menuntut ilmu. Saya pernah coba, bahkan sampai ke Tomohon, dan ternyata informasinya juga beda-beda ya. Setelah di sana tidak ada ternyata. Jadi ini kembali lagi ke menata hati sebelum bulan Ramadan. Mungkin tidak hanya mengenai karena COVID ini kita harus akhirnya kita bisa melakukan video online seperti ini. Kira-kira bagaimana caranya untuk kita menata hati ini? Kan seharusnya kalau untuk ilmu itu kan kalau bisa berjamaah begitu. Karena kalau sendiri-sendiri menuntut ilmu itu agak susah sebenarnya. Mau sholat tidak ada motivasi dengan berjamaah begitu ya. Nah mungkin saya kepada Pak Ustadz Ilham mungkin mau minta solusi bagaimana caranya menata hati dikala kita beribadah itu mungkin dalam tanda kutip dalam keterpaksaan harus sendiri, lebih banyak sendiri begitu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Roni. Ini posisinya di Tondano di Minahasa, Pak Ustadz Ilham. Masya Allah, ya. Beliau ini adalah dosen orang Padang, terangkat di Unima, tinggalnya di Tondano. Jadi dari daerah mayoritas Muslim ke daerah minoritas. kurang awak ini ya. Iya, Ustaz. Ya, ya mungkin yang beliau tanyakan lebih kepada persoalan keikhlasan barangkali ya, menata hati dalam hal kita ikhlas kepada Allah Subhanahu Wa Taala dalam beribadah. Ya, memang ketika sendiri ya, misalnya sholat atau ibadah-ibadah yang lain itu luar biasa gangguan terhadap bagaimana hati kita, keikhlasan kita dalam ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, bagaimana caranya? Tentu para ulama kita itu memberikan banyak tips ya kepada kita. Antara lain misalnya, ketika kita sedang ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala, sholat misalnya sebagai contoh, ya, supaya kita khusyuk dalam sholat kita, maka apa yang kita ucapkan itu, apa yang kita baca itu, diusahakan kita pahami yang kita baca. Jadi agar supaya apa? Terutama ketika sendiri ini, karena kalau kita makmum dengan imam, ya apa yang dibaca oleh beliau kita ikuti. Tapi kalau sendiri kadang-kadang itu kita ingat yang lain. Tapi kalau kita usahakan fokus ya dan memahami apa yang kita baca, ya maka insya Allah kita akan konsentrasi dalam ibadah. Itu satu, ya. Nah, cara yang lain, dan ini kalau orang-orang sufi ini mengamalkan betul ini, ya. Mereka mengatakan bahwa ingat, ya, apa yang perlu diingat. Camkan di dalam hati kita setiap ibadah bahwa bisa jadi inilah ibadah terakhir kita dalam hidup ini. Ketika kita sholat isya tadi, ya, ucapkan, ya Allah, bagaimana kalau ini menjadi ibadah terakhir saya? Bagaimana kalau besok lakab darah Allah, mudah-mudahan kita tetap diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Memasuki bulan suci Ramadan, ya, supaya kita khusyuk, kita termotivasi, kita bersemangat, kita dalam hati, ya Allah, bagaimana kalau ini Ramadan terakhir dalam hidup saya? Betapa banyak saudara-saudara kita yang lalu, ya, kita masih tarawih bersama, masih buka puasa bersama, masih mungkin sahur on the road bersama barangkali, ya kan? Masih dengan bikers kita sama-sama dengan Pak Martan itu ininya. Ya, kemudian Ramadan tahun ini mereka sudah tidak ada. Ya, entah sakit atau memang mereka telah mendahului kita. Nah, ini yang perlu kita camkan dalam diri kita. Ya. Nah, kalau ini insya Allah selalu ada dalam diri kita, maka kita akan selalu fokus, selalu konsentrasi dalam ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu ya tips sementara dari saya. Wallahu a'lam bishawab, ya. Mudah-mudahan bermanfaat ya Pak Romi. Baik. Syukran Ustaz. Bagaimana Pak Romi? Insya Allah bisa menambah semangat nanti ya. Tetap bersama, kita punya kajian insya Allah akan rutin sampai Ramadan pun kita akan tambah kajian-kajian ini.
dan kita akan mengundang berbagai disiplin ilmu. Ada yang hari ini kita agak lebih ringan pembahasannya meskipun tanpa mengurangi kehusyuan dan bagaimana kita mengkaji tentang Islam, bagaimana menata hati kita. Dan memang rata-rata anggota Al-Fityan adalah mereka yang ingin belajar dari hal-hal yang sederhana, dari hal-hal yang kecil, jadi bagian dari persiapan untuk beribadah. Terima kasih Ustaz Ilham Mukhtar atas waktunya dan saya mengakhiri. Mungkin ada beberapa garis besar yang perlu disampaikan. Yang pertama bahwa menata hati menjelang Ramadan yang Ustadz sampaikan tadi, yang pertama yaitu memperbanyak muhasabah, bagaimana kita mengintrospeksi diri kita, apa yang telah kita lakukan di masa yang lalu dan apa yang akan kita lakukan di masa yang akan datang. Kemudian kita memperbanyak istighfar, mohon ampun kepada Allah atas dosa-dosa kita. Kemudian hubungan dengan sesama, kita meminta maaf kepada sanak keluarga, saudara kita, kepada orang lain, meskipun kepada orang yang pernah menyakiti hati kita. Kita saling memaafkan memasuki bulan Ramadan dan memperbanyak berdoa kepada Allah. Semoga kita diberikan waktu oleh Allah, kesehatan dan kekuatan, dijauhkan dari segala wabah dan bala sehingga dapat beribadah di bulan Ramadan semaksimal. Amin ya rabbal alamin. Insyaallah kajian ini kita akan lanjutkan di pekan depan, dari Sabtu depan. Majelis Al-Fityan, pemuda-pemuda pencinta Al-Quran yang menghabiskan malam minggu untuk mengaji bersama secara online. Terima kasih sekali lagi Ustadz Dr. Ilham Mukhtar dari Makassar, dosen Universitas Muhammadiyah Makassar. Terima kasih atas ilmunya malam hari ini. Sehat selalu Ustadz bersama keluarga. Amin. Bisa bersilaturahmi kembali. Seluruh anggota Al-Fityan dan para peserta kajian malam hari ini kami ucapkan terima kasih sudah berpartisipasi. Semoga Allah tambahkan rezekinya, tambahkan pulsanya, tambahkan kuotanya, tambahkan nikmatnya, tambah kuota dan pulsa, semua langsung bilang amin ya Allah. Amin. Itu yang diberikan andalan saat ini, saat stay at home. Kita ketemu lagi kapan-kapan, insya Allah sehat walafiat. Amin. Dan besok mulai masuk Quran surah An-Nisa ayat 1. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aisyah, romantisnya cintamu dengan Nabi, dengan baginda kau pernah main lari-lari, selalu bersama hingga ujung nyawa kau di samping Rasulullah. Aisyah, sungguh manis oh sirah kasih cintamu, bukan persis novel mula benci jadi rindu. Kau istri tercinta, ya Aisyah ya Humairah, Rasul saya Rasul cinta.